Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi ketemu dengan aku Dwi Mayangsari di vlog channel kali ini. Aku mau menyampaikan satu buah materi dan mereview satu buah buku yang sangat bagus, yang tidak kalah bagusnya dari video-video yang sebelumnya. Oh iya teman-teman, seperti biasa sebelum kalian menonton video selanjutnya, lebih baik kalian tonton dulu video berikut ini. Teman-teman, di sini ada salah satu buku, yaitu buku Carl Jung, buku tentang menjelaskan tentang manusia dan simbol-simbol. Ini tampak samping kanan, ini tampak depan, ini tampak samping sebelah kiri, lalu tampak belakang. Nah teman-teman, buruan ayo di order, bukunya sangat menarik sekali. Buruan di order. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah sudah ditonton videonya? Itu hanya sedikit cuplikan untuk melihat tampak depan, samping, kanan, dan kiri, dan belakang dari buku Carl Jung ini. Perlu kalian ketahui, buku ini penerbitnya adalah Bahasa Basi Store dan penulisnya ditulis oleh Carl Jung dan diterjemahkan di penerbitnya oleh Derriman and His Symbols, dan dicetak dan diterbitkan di Bahasa Basi penerbit. Nah teman-teman, ini tampak buku depan, ini tampak belakangnya. Jadi teman-teman, ini buku ini membahas tentang manusia dan simbol-simbol. Maksud dari simbol-simbol ini tentang pendekatan terhadap alam bawah sadar, mitos kuno dan manusia modern, proses individual, simbolisme dalam seni visual, simbol-simbol dalam analisis individual, kesimpulan sains dan alam bawah sadar. Teman-teman, jadi aku beli buku ini di Shopee, jadi kalian nanti bisa order di Shopee, nanti aku tautkan di link di bawah ini beserta Instagramnya. Nah teman-teman, baik, jadi di sini langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, kita akan membahas tentang pendekatan terhadap alam bawah sadar. Manusia menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk mengungkapkan makna yang ingin mereka sampaikan. Bahasa manusia dipenuhi simbol-simbol, walau tak jarang pula digunakan tanda atau gambar yang tidak sepenuhnya memiliki makna. Beberapa di antaranya hanyalah singkatan atau akronim seperti UN, UNICEF, atau UNESCO. Lainnya berupa merek-merek yang terkenal, obat-obat paten, bencana atau lambang-lambang. Tanda-tanda tersebut tak memiliki arti ketika berdiri sendiri, akan tetapi mereka beroleh makna melalui penggunaan secara luas dan disengaja. Yang demikian itu bukanlah simbol, mereka adalah tanda dan hanya menandai benda-benda yang dilekatkan pada mereka. Yang kita sebut simbol adalah sebuah istilah nama atau gambar yang cukup lazim dalam keseharian, akan tetapi memiliki konotasi spesifik di luar maknanya, yang nyata dan konvensional. Ia mengacu pada sesuatu yang samar, tak terpahami atau tersembunyi. Sebagai contoh adalah monumen-monumen peradaban Kreta yang menampilkan kapak bermata ganda. Ia menggambarkan benda yang kita kenal, akan tetapi isyarat simbolis yang terkandung di baliknya tidak kita ketahui secara persis. Contoh lain, mari kita tengok kasus seorang Indian yang selepas berkunjung ke Inggris bercerita kepada rekannya bahwa seorang Inggris menyembah binatang hanya karena ia menemukan simbol elang, singa, dan sapi jantan di sebuah gereja tua. Ia tak menyadari, sebagaimana pula sebagian besar orang Kristen, bahwa citraan hewan-hewan tersebut merupakan simbol bagi para evangelis yang dibuat berdasarkan vision yang diperoleh Ezekiel, dan vision tersebut memiliki keterkaitan dengan dewa matahari orang Mesir, Horus, beserta keempat anaknya. Selain itu ada pula tanda seperti roda dan salib yang dikenal di seluruh dunia. Akan tetapi dalam kondisi tertentu memiliki makna simbolis tersendiri. Makna apa yang tersimbol di baliknya masih menjadi sebuah spekulasi yang kontroversial.
Dengan demikian, sebuah kata atau gambar dianggap bersifat simbolis ketika ia mengisyaratkan sesuatu di luar maknanya yang dekat dan nyata. Ia memiliki aspek di bawah sadar yang lebih luas yang tak pernah terdefinisi secara pasti dan tak bisa dijelaskan sepenuhnya, dan tak bisa pula seseorang berharap untuk sepenuhnya menjelaskan atau mendefinisikannya. Saat pikiran menelusuri simbol, ia akan menuntun kita pada gagasan-gagasan yang terletak jauh di luar jangkauan logika. Simbol roda mungkin menuntun pikiran kita pada konsep keilahian matahari, akan tetapi di titik ini logika pun harus mengakui keterbatasannya. Manusia tak mampu mendefinisikan wujud ilahiyah ketika dengan sepenuh keterbatasan intelektual kita menyebut sesuatu sebagai ilahiyah. Sesungguhnya kita hanyalah memberinya nama yang kemungkinan berasal dari sebuah kepercayaan yang tanpa disadari pada bukti-bukti yang tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang empiris. Karena tak terhitung banyaknya hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia, kita senantiasa menggunakan istilah simbolis untuk mewakili konsep yang tak dapat kita definisikan atau tak sepenuhnya kita pahami. Inilah mengapa agama-agama menggunakan bahasa dan citraan yang bersifat simbolis, namun penggunaan simbol-simbol secara sadar seperti itu hanyalah salah satu aspek dari fakta psikologis lain yang sangat penting, bahwa manusia menciptakan pula simbol-simbol secara spontan dan di luar kesadaran, yakni dalam bentuk mimpi. Tidak mudah untuk memahami perkara ini, namun hal ini perlu dipahami jika ingin mengetahui lebih dalam tentang cara kerja pikiran kita, manusia, sebagaimana akan kita sadari jika kita merenung sejenak, tak pernah memahami atau menghindari sesuatu dengan sempurna. Ia dapat melihat, mendengar, dan mengecap. Akan tetapi, seberapa jauh ia melihat, seberapa baik ia mendengar, sentuhan apa yang disampaikan oleh indera peraba, dan seperti apa rasa yang ia kecap bergantung kepada jumlah serta kualitas indera-inderanya. Inilah yang membatasi persepsi manusia tentang dunia di sekelilingnya. Dengan bantuan teknologi, manusia mungkin bisa menambal sebagian kekurangan indera-inderanya. Sebagai contoh, ia dapat memperjauh jangkauan pandang dengan teropong atau membantu pendengaran dengan pengeras suara. Namun alat tercanggih sekalipun tak lain hanya mengantar benda yang lebih kecil atau lebih jauh ke arah rentang pandang, atau membuat bunyi-bunyi yang lemah lebih terdengar. Alat apapun yang digunakan di satu titik, manusia akan sampai di ujung sebuah kepastian di mana pengetahuan alam sadar tak mampu melewatinya. Apalagi banyak aspek-aspek di bawah sadar yang mempengaruhi persepsi kita terhadap realitas. Yang pertama, meskipun indera-indera kita bereaksi terhadap fenomena faktual seperti suara dan benda-benda apa yang diindrai akan diterjemahkan dari alam realitas ke alam pikiran. Di alam pikiran, hal-hal faktual menjadi peristiwa-peristiwa psikis yang bersifat mutlaknya tak lagi diketahui, karena alam psikis pun tak mengetahui substansi fisiknya sendiri. Dengan demikian, setiap pengalaman mengandung sejumlah faktor yang tidak diketahui. Perlu dipertimbangkan juga fakta bahwa setiap benda konkret pun sesungguhnya memiliki unsur yang tak diketahui, karena kita tak sepenuhnya mengetahui sifat-sifat sejati dari semua hal bendawi. Ada pula proses-proses tertentu yang tidak kita pikirkan secara sadar. Dengan kata lain, hal-hal ini berada di ambang kesadaran. Proses ini terjadi di alam pikiran, tetapi terserap di bawah ambang di luar pengetahuan alam sadar kita. Kita dapat menyadari adanya proses bawah sadar ketika ia tercermin dalam intuisi atau melalui pemikiran mendalam yang menuntun kita pada kesadaran bahwa proses ini memang mestilah terjadi. Dan walaupun kita tak menyadari peran vital dan emosionalnya, proses ini dapat menyeruak dan dari bawah sadar sebagai semacam gagasan yang muncul belakangan. Manusia memperoleh kesadaran lewat sebuah proses yang panjang dan susah payah melewati abad-abad tak tercatat, hingga sampai pada status beradab yang ditetapkan begitu saja sejak penemuan aksara pertama sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Dan proses evolusi ini masih jauh dari sempurna, karena sebagian besar wilayah dalam pikiran manusia masih dilingkupi kegelapan. Apa yang kita sebut psike sama sekali bukan hanya alam sadar dan muatannya. Siapapun yang menyangkal adanya alam di luar kesadaran, pada hakikatnya
Ia menganggap kepengetahuan kita tentang psike telah sempurna, dan kepercayaan seperti ini karena sama kelirunya dengan asumsi bahwa kita telah mengetahui alam semesta seutuhnya. Psike adalah bagian dari semesta yang teka-tekinya tidak terbatas. Karenanya kita pun tak dapat mendefinisikan batas-batas psike, namun semesta kita hanya dapat menyatakan bahwa kita tahu keduanya ada dan menjelaskan sebaik yang kita bisa. Bagaimana keduanya bekerja belum lagi kita kaji bukti-bukti yang dikumpulkan oleh peneliti kedokteran, di mana terdapat landasan logika yang kuat untuk menolak pernyataan tidak ada alam bawah sadar. Menjadi jelas bahwa mereka yang mengatakan hal semacam itu hanya menunjukkan misoneisme usang, sebuah ketakutan pada hal yang baru dan tak dikenal. Pada orang-orang tersebut yang tahap perkembangan kesadarannya berbeda dari kita, jiwa atau psike tidak dianggap sebagai satu unit tunggal. Kaum primitif menganggap bahwa manusia memiliki jiwa alam di samping jiwanya sendiri, dan jiwa alam ini menitis pada binatang liar atau pohon yang dengannya seorang individu memiliki keterhubungan identitas psikis. Inilah yang disebut oleh Lucien Levy, seorang pakar etnologi ternama, sebagai partisipasi mistis. Ia kemudian menarik istilah ini di bawah tekanan kritik, akan tetapi aku percaya bahwa kritikus tersebut keliru. Adalah sebuah fakta psikologis bahwa seorang memiliki identitas bawah sadar yang terhubung dengan sebuah benda atau orang lain. Meskipun hal ini diperkenalkan kepada kita melalui penelitian para ahli antropologi terhadap kaum primitif, bukan berarti kita tidak relevan untuk peradaban yang lebih maju seperti kita. Kita pun dapat mengalami keterpecahan dan kehilangan identitas diri. Kita dapat dirasuki dan dipengaruhi oleh manusia hati atau bertindak tak masuk akal dan tak dapat mengingat fakta-fakta penting tentang diri kita atau orang lain, sampai-sampai orang bertanya, setan apa yang merasukimu? Kita merasa mampu mengendalikan diri sendiri, padahal kendali diri adalah sebuah kebajikan yang amat jarang dan luar biasa. Kita berpikir diri kita sepenuhnya dalam kendali kita, akan tetapi seorang rekan dapat dengan mudah mengatakan hal tersebut tentang diri kita yang kita sendiri tak tahu apa-apa tentangnya. Dengan demikian, bahkan di zaman kita, kesadaran yang utuh masih berupa wacana yang diragukan. Kesadaran terlalu mudah untuk dikoyak. Kemampuan untuk menekan emosi yang tampak sebagai hal berguna di satu sisi bisa jadi merupakan hal yang sia-sia di sisi lain, karena ia dapat mengurangi kehangatan, keragaman, dan corak interaksi sosial. Atas latar belakang inilah kita perlu mengkaji keutamaan mimpi, fantasi-fantasi samar, tipis, tak tentu, licin, dan tak dapat diandalkan itu untuk menjabarkan sudut pandangku. Aku akan menjelaskan bagaimana sudut pandang ini terbentuk dalam kurun waktu bertahun-tahun, dan bagaimana aku sampai pada kesimpulan bahwa mimpi merupakan sumber tersering dan paling terjangkau untuk menelaah kemampuan manusia menciptakan simbol-simbol. Sigmund Freud merupakan pelopor yang pertama kali secara empiris menelusuri alam bawah sadar yang menjadi latar belakang kesadaran. Ia bertolak dari asumsi bahwa mimpi tak sekadar peristiwa acak, melainkan berhubungan dengan pikiran-pikiran dan permasalahan di alam sadar. Asumsi ini sama sekali tidak sembarangan. Ia lahir dari kesimpulan para ahli neurologi terkemuka, salah satunya Pierre Janet, yang menyatakan bahwa gejala neurosis berhubungan dengan pengalaman alam sadar. Bahkan dalam kesadaran itu sendiri, tampaknya terdapat area-area yang terpisah yang teraktivasi dalam waktu dan kondisi berbeda-beda. Setiap psikolog yang telah menyimak sejumlah mimpi dari pasien-pasiennya akan memahami bahwa simbol-simbol dalam mimpi hadir dalam variasi yang lebih beragam dibandingkan dengan gejala-gejala fisik yang timbul akibat neurosis. Kerap sekali simbol-simbol tersebut memuat fantasi yang amat kaya rinciannya, namun jika sang analis yang dihadapkan pada mimpi-mimpi ini menggunakan teknik asosiasi bebas yang pertama kali diperkenalkan oleh Freud, ia akan menemukan bahwa rincian tersebut dapat dirangkum menjadi pola-pola dasar tertentu. Teknik ini memainkan peranan penting dalam perkembangan psikoanalisis. Dengan cara ini, Freud dapat menggunakan mimpi sebagai titik awal untuk mengeksplorasi masalah-masalah bawah sadar yang dihadapi oleh pasien yang bersangkutan.
Freud menciptakan sebuah pengamatan yang sederhana sekaligus mendalam, yakni jika seseorang yang bermimpi didorong untuk bercerita mengenai citraan-citraan yang terdapat dalam mimpinya, serta pikiran-pikiran yang timbul dalam benaknya akibat citraan tersebut, rahasianya dapat terbuka dan hal-hal bawah sadar yang melatar belakangi masalahnya dapat terungkap, baik melalui apa yang ia katakan maupun apa yang dengan sengaja ia hindari untuk katakan. Freud menekankan peran penting mimpi sebagai titik tolak dalam proses asosiasi bebas. Namun setelah beberapa waktu mulai merasa bahwa hal ini merupakan pemberdayaan menyesatkan dan kurang memadai terhadap fantasi-fantasi yang dihasilkan oleh alam bawah sadar. Di dalam mimpi, keraguanku diawali saat seorang kolega mengisahkan tentang apa yang dialaminya dalam sebuah perjalanan panjang dalam kereta di Rusia. Walaupun ia tidak memahami bahasa Rusia dan bahkan tak bisa membaca huruf klik-klik, ia mendapati dirinya merenungkan huruf-huruf asing itu pada label-label penanda di kereta. Kemudian hanyut dalam lamunan membayangkan berbagai makna yang mungkin timbul dari huruf-huruf itu. Penggalan cerita itu membuka mataku terhadap fakta bahwa mimpi tidak harus menjadi titik awal dalam proses asosiasi bebas. Apabila kita hendak mengungkap kompleks-kompleks yang tersembunyi dalam diri seseorang, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat menjangkau bagian inti melalui titik kompas yang mana saja. Ada yang dapat memulainya dari huruf Cyrillic, dari meditasi di depan bola kristal, menggunakan roda dua, menghayatkan lukisan modern, atau bahkan dari perbincangan biasa mengenai sebuah peristiwa sepele. Dalam hal ini, mimpi tak lebih dari tak kurang manfaatnya dibandingkan dengan titik-titik tolak yang lain. Namun, walau mimpi seringkali timbul dari keresahan emosional di mana kompleks habitual sama-sama terlibat, ia tetap memiliki signifikasi tersendiri. Inilah mengapa asosiasi bebas dapat menuntun seorang dari sebuah mimpi menuju pikiran-pikiran rahasia yang amat penting. Dan itu dia pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian. Oh ya, sebelum ditutup videonya, aku masih mau merekomendasikan buku dari Carl Jung yang menjelaskan tentang manusia dan simbol-simbol. Jadi buku ini, aku tegaskan lagi, membahas tentang simbol-simbol pada mimpi manusia. Bukunya sangat lengkap sekali, teman-teman. Ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Penerbitnya adalah Basa Basi. Ini ada di Shopee, karena di Shopee itu Basa Basi sudah ada toko officialnya. Silahkan diorder teman-teman, bukunya sangat murah sekali, sangat bermanfaat. Ini 100% original, silahkan diorder. Nah teman-teman, nanti untuk link Shopee-nya akan aku cantumkan di deskripsi video ini. Teman-teman, cukup sekian untuk video hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil pelajarannya, dapat diambil hikmahnya. Semoga kalian yang mendengarkan bertambah ilmunya, bertambah pahalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga buat saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.